Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menampilkan video pembelajaran dengan judul Sejarah Pendidikan Islam pada awal masuknya Islam di Indonesia. Saya Wandi dengan NIM 2314010024. Saya Mifahruldana dengan NIM 2314010011. Saya Siska Lelan Munira dengan NIM 2314010015. Saya Restu Permana Nasibuan dengan NIM 2314010038. Saya Nurjana dengan NIM 2314010050. Selamat menyaksikan. Bicara tentang pendidikan Islam di Nusantara tidak dapat dipisahkan dari sejarah penyebaran dan juga perkembangan umat Islam di Nusantara ini. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan berkembang pesat pada abad ke-8 Masehi. Dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, maka pendidikan Islam juga mengalami perkembangan seiringan dengan dinamika perkembangan Islam di Nusantara. Di mana saja di Nusantara ini terdapat komunitas umat Islam, maka di sana juga terdapat aktivitas pendidikan Islam dengan sistem pendidikan Islam ketika itu dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi lokal di mana kegiatan pendidikan itu dilaksanakan. Pada tahun 1293, Islam masuk ke Indonesia oleh Wali Songo, di mana Wali Songo ini adalah sekelompok ulama dan pejuang Islam yang datang dari India dan juga Arab. Mereka membawa ajaran Islam dan juga membantu masyarakat setempat untuk memahami dan juga menerapkan ajaran-ajaran Islam. Wali Songo dan ulama lainnya juga memainkan peranan yang sangat penting dalam mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia ini. Mereka membantu masyarakat setempat untuk memahami ajaran Islam dan juga membantu mengembangkan sistem pendidikan Islam ini yang lebih ke formal. Lembaga, teori, dan metode pendidikan Islam pada awal masuknya Islam di Indonesia. Pada awal masuknya Islam di Indonesia, lembaga pendidikan Islam berkembang melalui berbagai teori dan metode pendidikan yang khas. Beberapa lembaga pendidikan Islam yang muncul pada masa itu antara lain pesantren, madrasah, dan surau. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang fokus pada pengajaran agama Islam, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Metode pendidikan yang digunakan di pesantren umumnya adalah metode penghafalan dan diskusi kelompok. Pesantren juga menjadi pusat penyebaran agama Islam dan nilai-nilai keislaman di masyarakat. Madrasah juga menjadi lembaga pendidikan Islam penting pada masa awalnya Islam di Indonesia. Madrasah lebih terstruktur dalam kurikulum dan biasanya memberikan pendidikan formal yang mencakup berbagai mata pelajaran seperti agama, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu umum lainnya. Metode pengajaran di madrasah lebih terorganisir dan sistematis. Selain itu, surau juga menjadi lembaga pendidikan Islam yang populer pada masa itu. Surau merupakan tempat belajar agama Islam dan sering kali menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat setempat. Dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam ini, penyebaran Islam dan pendidikan keislaman di Indonesia semakin berkembang dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Metode pengajaran yang digunakan di lembaga-lembaga ini membantu memperkuat identitas keislaman dan nilai-nilai moral dalam masyarakat Indonesia. Perkembangan tantangan dan isu pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia dimulai sejak awal masuknya Islam di Nusantara dengan pondok pesantren sebagai cikal bakalnya. Pendidikan agama di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat dinamis dengan orientasi pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai ajaran Islam. Pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat dijelaskan dari perkembangan sistem pendidikan nasional dengan tujuan pendidikan nasional yang mencakup pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Lalu, tantangan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama itu radikalisasi dan globalisasi pendidikan Islam di Indonesia menghadapi tantangan radikalisasi kehidupan keagamaan dan globalisasi.
yang memerlukan upaya reorientasi kurikulum dan kelembagaan pendidikan Islam untuk menginternalisasi ajaran Islam tentang perdamaian, toleransi, dan cinta kasih. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia pendidikan Islam di Indonesia harus membawa misi ganda, meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik, serta membekali mereka dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk menghadapi tantangan global. Yang ketiga, keterkaitan dengan teknologi dan informasi, yaitu pendidikan Islam harus mampu berperan dalam dunia teknologi dan informasi dengan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dalam iman, teknologi, dan amal. Selanjutnya, isu pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, pengembangan budaya damai, yaitu pendidikan Islam di Indonesia harus mampu mengembangkan budaya damai dan menginternalisasi ajaran Islam tentang perdamaian, toleransi, dan cinta kasih. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu pendidikan Islam harus membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk menghadapi tantangan global. Yang ketiga, keterkaitan dengan sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan Islam di Indonesia harus memenuhi tujuan pendidikan nasional yang mencakup pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Dengan demikian, perkembangan tantangan dan isu pendidikan Islam di Indonesia dapat dilihat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan Islam yang sesuai dengan ajaran Islam dan memenuhi tujuan pendidikan nasional. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki tujuan yang sangat penting dalam perkembangan masyarakat dan agama di wilayah ini. Apa saja sih tujuan dari pendidikan Islam di Indonesia? Yang pertama, yaitu menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, salah satu tujuan utama pendidikan Islam di Indonesia adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat luas melalui sistem pendidikan Islam. Nilai-nilai keislaman dapat dipelajari dan dipahami oleh generasi muda serta masyarakat umum. Yang kedua, mempertahankan identitas keislaman. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk mempertahankan identitas keislaman dalam budaya dan kehidupan sehari-hari. Dengan pendidikan Islam yang kuat, generasi muda dapat memahami dan melestarikan nilai keislaman sebagai bagian integrasi dari identitas mereka. Yang ketiga, pembicaraan sumber daya manusia berbasis agama. Tujuan lain dari pendidikan Islam adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berbasis agama, yaitu individu yang tidak hanya cerdas dalam intelektual saja, namun juga cerdas dalam ajaran agama Islam. Yang keempat, mendorong kesejahteraan masyarakat. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan agama dan keterampilan praktis. Melalui peningkatan pengetahuan agama dan keterampilan praktis dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Lalu yang kelima, yaitu memperkuat toleransi antar umat beragama. Nah, melalui pendidikan Islam diharapkan dapat dibangun sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis melalui beragam keyakinan. Hikmah mempelajari perkembangan Islam di Indonesia. Dengan mempelajari perkembangan Islam di seluruh dunia, ada beberapa hikmah yang bisa diperoleh. Di antaranya adalah yang pertama, dapat memberikan gambaran bahwa Islam merupakan agama fitrah yang berkembang ke pelosok dunia tidak melalui kekerasan atau peperangan. Yang kedua, dengan melihat perkembangan Islam yang menyebar ke pelosok dunia, umat Islam akan terdorong untuk meningkatkan kualitas, baik secara pribadi maupun dalam peraturan dunia yang semakin global. Yang ketiga, dapat menimba ilmu pengetahuan tentang perkembangan peradaban umat Islam di berbagai belahan dunia. Setelah mempelajari perkembangan Islam di Indonesia, kita jadi tahu asal mula adanya agama Islam. Yang pertama adalah dari Kerajaan Demak, di mana adanya bunuh-membunuh dalam satu kerajaan, padahal mereka terikat dalam satu saudara. Mereka bukanlah musuh. Mereka saling bunuh-membunuh hanya untuk memperebutkan tahta dan jabatan. Ini merupakan perbuatan yang tercela, padahal dalam surah Al-Fat ayat 29 dikatakan bahwa kita berkasih sayang sesama muslim dan keras terhadap orang kafir. Demikianlah video pembelajaran dari kami kelompok 7
Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.